beliau masih dalam makom mamurka, belum makom mamudah. Gitu, Kiai Rojali. Alhamdulillah sudah banyak ilmu-ilmu Allah tadi yang sudah diberikan oleh beliau, yang juga saya hormati, cintai, Ahinal Mahbub, ya, guru saya juga ini, moderator kita, Dr. Kiai Haji Taufik Sofyan, beserta seluruh para mahasiswi di Staida, juga para hadirin sekalian yang hadir di majelis mubarak ini. Saya kedapatan untuk bicara masalah hisab. Saya beri judul Ragam Cara Hisabul Hilal. Istilah Hisabul Hilal ini bukan istilah resmi ya. Ini mah istilah lisan. Ada Ru'yatul Hilal, maka kemudian saya nulis saja sudah Hisabul Hilal untuk memudahkan. Ada melihat hilal, ada Hisabul Hilal, ada menghitung hilal. Apa itu hisab? Hisabul Hilal, kita satu-satu dulu. Hisab, apa itu hisab? Hisab itu ya perhitungan, aritmatik. Ilmu hisab itu umum didefinisikan atau diartikan sebagai ilmu falak. Jadi ilmu hisab di kita itu ya sama dengan ilmu falak, meskipun ilmu hisab itu bisa ilmu apa saja ya, yang terkait dengan hitungan. Tapi lebih mudahnya ilmu hisab di sini adalah ilmu falak. Jadi ilmu hisab itu adalah ilmu hitung posisi bulan dan matahari dilihat oleh pengamat yang berada di bumi. Kenapa kok bulan dan matahari? Karena dua objek inilah yang menjadi standar kita di dalam berbagai macam ibadah. Ya kalau nggak bulan ya matahari atau dua-duanya. Nah dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, ilmu hisab itu sangat penting dalam kaitannya dengan ketentuan syar'i. Waktu sholat ia menggunakan posisi matahari sebagai acuan. Zuhur kapan? Zuhur itu ketika matahari tergelincir, berarti kan matahari. Terus asar kapan? Ketika bayangan serupa, itu kan berarti kan matahari. Maghrib kapan? Itu ketika matahari terbenam, itu berarti kan matahari, dan lain sebagainya. Jadi mengacu kepada posisi matahari. Penentuan arah kiblat juga dengan posisi bayangan matahari. Penentuan awal hijriyah itu dengan posisi bulan. Mengetahui kapan terjadi gerhana juga menghitung posisi keduanya. Nah yang kita akan bahas pada hari ini adalah penentuan awal hijriyah dengan posisi bulan. Jadi yang kita hitung, yang akan kita bahas di sini adalah hisabul ru'yah, hisabul hilal atau hisab untuk penentuan awal bulan hijriyah. Tidak semua awal bulan hijriyah yang menjadi objek perhitungan penting gitu ya, yang menjadi pembahasan ramai, karena cuma ada 3 saja, ya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Kenapa kok yang ramainya 3 ini? Karena 3 ini terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh. Apa itu hilal? Hilal itu ya bulan sabit gampangnya. Jadi bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima atau konjungsi sesaat setelah matahari terbenam. Kalau ada matahari terbenam, apabila setelah matahari terbenam, hilal muncul, hilal nampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya. Misalkan nih, Jumat besok kita akan hilal, kita akan ru'yah. Ternyata ada bulan di sana, terlihat hilal, ya berarti Sabtunya adalah puasa. Malam Sabtunya itu kita mulai taraweh. Begitu seterusnya. Hilal syar'i itu hilal yang terdapat pada peringkat yusri, mudah. Mudah itu maksudnya gampang dilihat, nggak usah pakai alat-alat yang sangat canggih. Itu pakai alat yang sederhana pun juga bisa dilihat, seperti yang tadi Kiai Rahmat Ahmad Rojali sampaikan, ada beberapa cara kita melihat hilal. Atau ada juga yura bi yusrin, jadi dapat dilihat dengan mudah, yakni bila diukur secara falakiyah, tinggi hilal pada saat itu berkisar antara 3,5 derajat sampai 6 derajat. Jadi hilal yusri itu, yura bi yusri ini, ketika tinggi hilal itu ada antara 3,5 derajat sampai 6 derajat atau lebih. Itu ketika kita hitung, ketika kita hisap, ternyata bulan itu ada di posisi seperti itu tingginya, itu berarti hilal sudah bisa mudah untuk dilihat. Hanya persoalannya sekarang adalah per bulan Februari kemarin, Departemen Agama Republik Indonesia beserta dengan Menteri Agama yang lainnya yang tergabung dalam Mabim itu sudah menetapkan merubah
tinggi hilal yang tadinya 2 derajat menjadi 3 derajat sekarang. Kalau dulu 2 derajat itu sudah yusri atau yuro bi yusrin. Artinya kalau 2,1 derajat itu kita udah bisa katakan itu sudah imkanur ru'yah dan kemungkinan besar sudah terlihat itu hilal. Tapi mulai bulan kemarin ini dinaikkan oleh Departemen Agama dan Mabim ini dari 2 menjadi 3. Akibatnya nanti ini akan ada perbedaan nanti. Akan ada perbedaan. Nanti seperti yang akan dijelaskan insya Allah. Akan ada perbedaan. Jadi hampir dipastikan, hampir ya. Secara hisab dan mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Depak, hampir dipastikan Ramadan ini akan berbeda antara Muhammadiyah dengan NU, yang NU itu akan sama dengan Departemen Agama. Jadi NU Depak insya Allah hari Ahad, kalau Muhammadiyah mah hari Sabtu. Kemungkinan besar insya Allah seperti itu. Nah ini kalau dulu 3,5 derajat sampai 6 derajat atau lebih, sekarang saya pikir mah Euro Biusurin ini bisa naik ini. Bisa 4 derajat sampai 6 derajat atau lebih. Nah itulah yang disebut dengan hilal secara mudahnya. Jadi apa itu? Apa hisabul hilal? Jadi hisabul hilal itu apa? Menghitung hilal itu apa? Yaitu menghitung posisi bulan untuk dapat diketahui kapan masuknya bulan baru. Dalam hal ini lebih akrab dengan sebutan awal bulan Hijriyah. Kita namanya hisabul hilal. Jadi menghitung kapan nih, 1 Ramadan ini kapan. Nah, cara kita menghitung, proses kita menghitung kapan awal Ramadan itu, nah itulah kita menyebutnya hisabul hilal. Kalau yang umum ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal, melihat hilal untuk mengetahui kapan terjadinya awal bulan Hijriah. Tapi kalau hisabul hilal, kita menghitung hilal posisi bulan untuk dapat diketahui kapan masuknya bulan baru. Nah itu disebut dengan hisabul hilal. Landasan hisabul hilal ini hadis Nabi, dan juga apa yang tadi sudah disampaikan sekali, dan yang sudah disampaikan banyak sekali dalil-dalilnya oleh guru kita Kiai Ahmadi Rojali. Nah yang saya sampaikan di sini ada 2 hadis yang umum, sangat umum ini, sangat kita tahu. Iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu fa'abtiru fa in huma 'alaikum faqtiru. Atau dalam hadis yang lain, la tasumu hatta tarau hilal wa la tuftiru hatta tarau. Hadis ini digunakan oleh mazhab ru'yatul hilal, juga digunakan oleh mazhab hisabul hilal. Hadisnya sama. Nah, apa yang menjadi argumen bagi orang-orang yang melaksanakan hisabul hilal melalui hadis ini, argumennya adalah kata ro'a atau ru'yah atau ro'aitumuhu tadi atau taroh di situ, itu bukan melihat dengan mata, bukan cuma dengan melihat mata telanjang, dan juga bukan proses ibadahnya itu sendiri. Karena melihat di sini hanyalah sebuah alat untuk menentukan kapan ibadah harus dilakukan. Jadi kalimat ro'a di sini bukan mata tapi akal. Dalam hal ini ya akal berarti hisab. Nah, argumen yang lain adalah kita ini menggunakan hisab untuk mengetahui tanggal 1, sebagaimana orang-orang yang anti hisab menggunakan hisab untuk mengetahui jam-jam waktu sholat. Kan waktu sholat semuanya pakai ru'yah mestinya kan? Pakai ngelihat matahari kan mestinya gitu ya. Kapan matahari tergelincir, kemudian bayangan matahari tenggelam, matahari terbit, fajar sodik, segala macam. Itu kan pakai ru'yah, tapi kita menggunakan hisab. Itu kata mereka, itu argumennya, argumen hisabul hilal. Orang-orang yang anti hisab itu menggunakan hisab untuk mengetahui fajar, untuk mengetahui terbenamnya matahari. Padahal menurut Al-Quran ayat 187, kita wajib mulai puasa itu apabila terlihat tanda putih, al-khaytul abyad. Jadi mulai puasa itu al-khaytul abyad, mulai terlihat tanda putih. Berarti kan ru'yah. Tapi kita menggunakan hisab, menggunakan jam, yaitu waktu jadwal imsakiyah lah kalau mudahnya. Dan demikian juga menurut hadis Nabi bahwa berbuka puasa itu apabila gurub terbenam matahari. Jadi kapan berbuka puasa itu? Ketika gurub terbenam matahari. Nah kita kan nggak ngelihat terbenam matahari pakai ru'yah, tapi pakai hisab, yaitu pakai waktu
waktu hisab, pakai waktu jam berbuka puasa itu. Nah itu argumen orang-orang, argumen beliau-beliau yang mengatakan hisabul hilal. Argumen beberapa ulama penganut mazhab hisabul hilal ini ada Imam As-Subki, ada Imam Al-Qarafi, ada Imam Ibnu Daqiqul Id dan Imam Ibnu Arabi. Yang intinya semuanya adalah mengatakan selama ini umat Islam telah melakukan perhitungan secara matematik untuk jadwal waktu sholat dengan presisi tinggi. Sehingga mengapa perhitungan hilal tidak dapat dilakukan juga dengan cara yang sama, yaitu matematik dan astronomi. Terus argumen yang kedua adalah pengamatan ru'yah itu diberikan pada sebuah komunitas yang pada saat itu sebagian besar buta huruf. Yang tadi dalilnya sudah disampaikan oleh Kiai Ahmadi tadi itu, bahwa orang-orang Arab saat itu adalah buta huruf. Maka mereka melihatnya, mereka menentukannya dengan ru'yah. Dengan demikian, bila suatu saat kondisi buta huruf telah dapat dihapuskan, sudah tidak umi lagi, maka umat Islam dapat sepenuhnya menggunakan cara-cara hitungan, yaitu menggunakan hisab. Nah itu beberapa argumen beberapa ulama yang mengatakan menggunakan hisabul hilal. Nah ini negara atau organisasi pendukung hisabul hilal. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada ISNA, ada Arab Saudi, dan ada ini The World Federation of KSIA Muslim Community. Nah KSIA itu Khoja Syiah Isna Asari. Nah ini di antara negara atau organisasi pendukung hisabul hilal. Para hadirin sekalian, ini ada 5 setidaknya ragam teknik hisabul hilal. Bagaimana cara teknik menghisab hilal itu bagaimana? Setidaknya kalau kita urut atau kita kelompokkan, jika dirinci setidaknya ada 5 teknik hisabul hilal. Hisabul urfi, takribi, hisabul hakiki, hisab hakiki tahkiki, dan hisab kontemporer. Secara singkat dikatakan hisab urfi ini adalah hisab yang melandasi perhitungannya dengan cara sederhana sesuai dengan tradisi atau kebiasaan. Itu hisabul urfi. Jadi tidak mengindahkan posisi benda langit yang seharusnya menjadi pedoman. Tidak seperti itu. Tapi menggunakan cara tradisi atau kebiasaan yang ada. Dan ini yang dilakukan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab saat menyusun pertama kali Almanak Hijriah. Itu menggunakan hisabul urfi. Nah, yang masuk dalam kategori hisabul urfi ini diantaranya adalah penanggalan Jawa Islam yang disusun oleh Sultan Agung pada tahun 1633 Masehi. Jadi kalau Anda ngelihat kalender itu kan biasanya ada kalender Jawa ya, Suro, Poso, dan sebagainya itu Sawal. Nah itu penanggalan Jawa Islam yang disusun oleh Sultan Agung pada tahun 1633. Juga masyarakat yang tergabung dalam Thariqah Naksabandiyah di Padang, yang penentuan awal bulan Hijriahnya diputuskan berdasarkan perhitungan dari sebuah almanak yang disalin dari kitab guru Thariqah mereka, yaitu Syekh Haji Abdul Munir. Contoh lain hisabul urfi. Contoh lain hisabul urfi ini adalah contoh yang menggunakan metode kombinasi hari. Misalnya untuk kombinasi Ramadan itu adalah Selasa, Sabtu, Kamis, Senin, Jumat, Rabu, Ahad, dan Jumat lagi. Maksudnya apa? Misalkan Ramadan tahun lalu hari Selasa, maka tahun sekarang hari Sabtu. Kalau sekarang hari Sabtu Ramadannya, maka tahun yang akan datang hari Kamis. Begitu selanjutnya itu. Nah itu menggunakan kombinasi Ramadan. Seperti 1 Ramadan 1442 Hijriah tahun lalu, yang bertepatan tanggal 13 April 2021, itu kan hari Selasa. Nah bagi hisabul urfi, karena di hari Selasa tahun kemarin itu hari Selasa Ramadannya, bagi orang yang menganut hisab urfi, Ramadan tahun ini akan jatuh pada hari Sabtu. Kenapa? Karena kombinasinya begitu. Kombinasinya Selasa, Sabtu, Kamis, Senin, Jumat, Rabu, Ahad, dan Jumat lagi. Kombinasi Sawal misalnya, itu Kamis, Senin, Sabtu, Rabu, Ahad, Jumat, Selasa, dan Ahad lagi. Kalau tahun kemarin mereka ini satu Sawalnya ini jatuh pada hari Rebo, maka tahun ini, Sawal tahun ini akan jatuh hari Ahad itu. Nah itu contoh singkat
terkait dengan hisabul urfi, hisab melalui tradisi atau kebiasaan. Tapi hisab ini tidak jumhur yang memakai. Jadi tidak banyak yang memakai metode hisab urfi ini. Yang kedua, hisab takribi. Hisab takribi itu artinya pendekatan, yaitu ketika menggunakan kaidah ilmu falak dan perhitungan matematik, tapi masih menggunakan rumus-rumus sederhana, sehingga hasilnya masih kurang teliti. Kalau kata orang kita sekarang, hisabnya takribi kira-kira, karena teknologi saat itu belum berkembang seperti saat ini gitu. Kalau saat itu mungkin ya hisabnya itu hisab hakiki ya. Tapi sekarang aja kita, orang-orang modern sekarang aja kita mengatakan metode itu adalah metode hisab takribi. Kenapa? Karena memang sudah jauh perkembangannya. Nah, kitab falak yang berkembang di Indonesia yang masuk dalam kategori hisab takribi ini adalah ini: Sulamun Naroin, Ittifaq Zatil Bain, Fathur Rauf Al-Manan, Al-Qawaid Al-Falakiyah, dan sebagainya. Nah, ini kitab-kitab yang dikategorikan menggunakan teknik hisab takribi. Lalu kemudian ada hisab hakiki. Hisab hakiki ini lebih tinggi lagi nih, satu step di atas hisab takribi, yaitu menggunakan kaidah-kaidah ilmu falak dan perhitungan matematik menggunakan rumus-rumus terbaru. Jadi rumusnya sudah terupdate, teknologinya pun juga sudah terupdate. Jadi lebih satu step lebih tinggi lagi. Nah, ini dianggap lebih akurat daripada hisab takribi. Sudah lebih akurat daripada hisab takribi. Nah, beberapa sistem hisab hakiki yang berkembang di Indonesia, diantaranya adalah hisab hakiki Tazkirah Al-Ikhwan, Badiatul Misal, dan Menara Kudus, Al-Manahis Al-Hamidiyah, Al-Husnah, Al-Wafiyah, dan lain sebagainya. Ini beberapa sistem hisab yang ada di Indonesia, sistem hisab hakiki. Satu step di atas hisab hakiki namanya hisab hakiki tahkiki. Sudah hakiki, tahkiki. Jadi ini lebih akurat lagi, bukan akurat, lebih modern lagi gitu. Rumusnya lebih disempurnakan lagi, teknologinya lebih dimodernkan lagi. Jadi menggunakan pengembangan dari sistem hisab hakiki yang diklaim penyusunnya itu memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, dan ini menggunakan bantuan komputer dan juga software aplikasi komputer yang bisa dipakai. Beberapa di antara sistem hisab itu Al-Falakiyah, Nurul Anwar, Epemeris hisab ru'yah depak, dan lain sebagainya. Nah, ini yang masuk dalam kategori hisab hisab hakiki tahkiki. Yang kelima, ini ada hisab kontemporer. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya, kalau boleh dikatakan hisabu tahkiki lah misalnya gitu. Tapi kan susah. Jadi udah dianggap sebagai hisab kontemporer. Jadi sistem hisab kontemporer menggunakan alat bantu komputer yang canggih serta menggunakan rumus-rumus yang dikenal dengan istilah algoritma modern. Nah, ini sistem hisab kontemporer, hisab yang terbaru dengan teknologi terbaru, dengan rumus terbaru. Nah, saya secara subjektif dalam falak ruhani memasukkan hisab falak ruhani, karena di dalam falak ruhani kami juga menyusun sebuah metode untuk menghisab hilal. Ini yang kami anggap secara subjektif kami, hisab falak ruhani Yayasan Ilmu Falak ini masuk dalam kategori hisab kontemporer. Bagaimana hisab falak ruhani ini? Hisab falak ruhani ini teknik ini adalah hasil dari penelitian Yayasan Ilmu Falak Ruhani Jakarta dengan menggunakan bantuan software Android bernama AstroTab Pro. AstroTab Pro ini sesungguhnya bukan software ilmu astronomi, bukan. Tapi AstroTab ini lebih kepada software astrologi. Kalau kami menyebutnya falak ruhani. Nah, kemudian kami manfaatkan aplikasi AstroTab ini untuk menghitung awal waktu sholat dan juga menghitung awal bulan hijriah. Nah, ini langkah-langkahnya, tapi saya akan coba contohkan ya. Saya akan coba contohkan bagaimana menggunakan hisab falak ruhani untuk mengetahui Bentar ya. Ini kok. Bentar. Ini agak salah saya.
Maaf terputus. Maaf terputus. Maaf, ada gangguan. Maaf. Baik, rasanya waktunya udah mepet, tapi ini ada gangguan. Saya tadinya mau memberikan contoh bagaimana menghitung hisab hisab ruhani menggunakan hisab menggunakan falak ruhani. Ini agak terputus ya. Baik. Nanti saya kalau masih ada waktunya saya akan kasih penjelasan masalah ini. Baik teman-teman semua, ini data hisab. Saya memberikan data hisab ijtima menurut beberapa metode, Irsadul Burid, As-Sahru sampai yang ketujuh Risalul Zain. Waktu ijtimanya ini hisab hakikinya ini. Jadi 2 derajat 35, ada 2 derajat 34, 2 derajat 22 sampai 2 derajat 36. Kalau menggunakan hisab yang ada, lalu kemudian kita gabung dengan hasil keputusan Menteri Agama yang menetapkan imkanu ru'yah itu adalah 3 derajat, jadi rasanya Jumat itu tidak akan bisa terlihat hilal. Bahkan imkanu ru'yahnya tidak. Kenapa? Karena masih ada di bawah 3 derajat. Jadi rasanya hari Jumat itu tidak bisa terlihat hilal itu dengan kriteria yang terbaru yang dari Departemen Agama. Yaitu sepertinya begitu kalau menurut saya seperti itu. Nah, berbagai problem hisabul hilal ini, ulama yang mengusulkan cara hisab tampaknya tidak mengerti keterbatasan ilmu astronomi modern untuk melakukan prediksi kenampakan hilal secara visual. Meskipun ilmu astronomi telah dapat menghitung dengan sangat akurat dan menyatakan bahwa posisi hilal telah cukup sah untuk sebagai awal bulan, namun untuk memprediksi bahwa hilal harus dapat dilihat secara visual adalah pekerjaan yang sangat sukar karena faktor-faktor penghambat penglihatan seperti hadirnya awan, asap atau kabut yang berpotensi untuk menutupi hilal dari pandangan yang ini semua sama sekali sulit untuk diramalkan. Para teknolog atau ahli astronomi yang mengusulkan cara-cara hisab juga tampaknya minim ilmu tentang masalah-masalah syariah ini. Nah, ini berbagai problem hisabul hilal yang menurut saya terjadi sampai saat ini. Nah, para kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa, ini sekelumit tentang metode dasar aneka ragam dari hisabul ru'yah. Kita sudah mengetahui tadi bagaimana ru'yatul hilal. Sekarang setidaknya kita punya gambaran bagaimana hisabul hilal. Kalau sudah tahu seperti itu, tinggal kemudian kita mau pakai harus menggunakan hisabul hilal saja, menggunakan hisab saja tanpa dengan ru'yah, atau kita menjadikan hisab ru'yah ini sebagai acuan awal untuk melakukan ru'yatul hilal. Atau kita tadi cuma menggunakan hisab saja tanpa menggunakan ru'yah. Nah, itu terserah kepada para mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk bisa mendiskusikan dan untuk bisa mendalami. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kiai Irfan Zidni yang sudah banyak menyampaikan dan memaparkan